tidak menjadi penyebab banned atau ditangguhkan suatu channel ataupun AdSense ketika hanya menggunakan satu email, kecuali satu orang memiliki beberapa akun AdSense. Biasanya yang seperti itu rentan terbanned semuanya. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya dan seadanya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang beberapa pertanyaan dan pernyataan yang sudah saya pernah lihat, yaitu di halaman Facebook, grup-grup yang isinya seperti ini. Lebih aman manakah apabila membuat channel YouTube atau AdSense menggunakan satu email, atau lebih aman tiap-tiap channel itu berbeda email dengan akun pada AdSense? Ilustrasinya seperti ini. Email yang digunakan untuk daftar akun, untuk membuat channel dan membuat AdSense itu lebih baik berbeda ataupun lebih baiknya satu email. Dan pernyataan atau jawaban yang saya temukan itu lebih baik seperti ini. Tiap akun itu mempunyai, maksudnya kayak gini, tiap akun channel YouTube dengan akun channel AdSense itu lebih baik emailnya itu berbeda, ya. Jadi tidak sama. Lebih baik berbeda antara email untuk membuat channel YouTube dan email untuk membuat channel akun AdSense. Itu lebih baik berbeda, pisah-pisah, ya. Dan itu tidak saya lakukan ternyata selama ini, ya. Dan yang saya rasakan selama ini, meskipun saya yaitu menggunakan AdSense, Blogger, YouTube, saya hanya menggunakan satu email. Itu selama ini aman dan tidak masalah. Artinya tidak seperti pernyataan-pernyataan yang sudah saya lihat, yaitu ketika berbeda-beda itu maka akan rawan X atau di-banned, ya. Tapi memang kalau masalah rawan ini bukan masalah satu email untuk berapa akun, itu bukan itu sebenarnya, ya. Jadi selama ini saya menggunakan satu email itu untuk AdSense juga, blog juga atau halaman website, termasuk juga untuk YouTube, ya. Seperti itu. Ini yang saya lakukan. Dan tidak ada istilahnya saya kena banned. Dan itu sudah saya lakukan bukan hanya sebulan 2 bulan, itu sudah hampir 3-4 tahun lebih, ya. Jadi intinya lebih baik mana antara menggunakan email yang berbeda untuk channel atau akun AdSense, itu intinya bukan seperti ini, bukan berbeda-beda, tapi intinya adalah konten tersebut baik itu di YouTube ataupun di blog ataupun di website itu aman, ya. Aman itu artinya tidak melakukan copyright atau pelanggaran-pelanggaran atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak Google, ya. Misalnya seperti ini. Nih, saya sudah bahas atau merangkum di blog saya, penyebab akun YouTube ditangguhkan. Ini ada berapa? Yang saya catat itu ada 11. Ini ditangguhkan, bukan di-banned, ya. Jadi ketika ini sudah terjadi berkali-kali baru akan di-banned. Kalau ditangguhkan itu hanya peringatan SP1 atau SP2, ya, yaitu menggunakan foto profil atau akun yang sama atau bagaimana. Terus apa ya, ini ada 11, ya, nanti bisa sobat lihat di blog saya munaji.com. Itu salah satunya duplikat video. Nah, ini yang sering
kita masalahkan ya, yang sering masalah yaitu kenapa saya tidak ada copyright tapi kena duplikat. Ini salah satu contoh nanti yang akan menjadi penyebab YouTube ditangguhkan. Bukan menggunakan satu email. Di sini tidak ada keterangan satu email untuk beberapa akun. Itu tidak, tapi yaitu karena pelanggaran yang ini, yang 11 ini. Terus tentang AdSense-nya, ini tadi channel YouTube. Nah, ini channel AdSense. Kenapa channel AdSense di-banned atau ditangguhkan juga bisa ya. Nah, ini pasal dan ayat penyebab banned pada akun AdSense. Ini untuk YouTube dan juga untuk blogger ya, karena AdSense itu yang saya gunakan untuk blogger dan juga untuk YouTube, untuk monetasi dua platform itu, bukan hanya channel YouTube tapi untuk blogger. Dan AdSense waktu itu non host ya, bisa digunakan karena saya upgrade daftarnya menggunakan YouTube, terus saya upgrade dengan domain TLD dan diterima. Nah, dari situ saya menggunakan lebih dari satu blog yang menggunakan domain TLD. TLD itu misalnya .com, .net, .id, bukan yang domain-domain gratis seperti blogspot kayak gitu, bukan ya, tapi yang ada .com-nya, terus .net, .id, apalagi ya, banyak. Nah, itu. Nah, setelah itu saya bisa menggunakan lebih dari 500 blog. Sebenarnya aturan YouTube-nya, aturannya itu satu AdSense itu bisa untuk monetisasi lebih dari 500 blog. Seperti itu, termasuk untuk channel juga lebih dari satu channel. Itu ada, dibolehkan. Bukan satu akun email itu menjadi beberapa akun email menjadi penyebab banned AdSense atau channel. Enggak, tapi ini ya, seperti ini. Misalnya pasal 1 yang saya catat itu ada 2 pasal penyebab YouTube ditangguhkan. Yang pasal kedua, hal yang tidak boleh dilakukan oleh publisher AdSense, yaitu entah itu AdSense dari YouTube, entah itu AdSense dari blog. Tapi yang tidak dibolehkan ini seperti klik iklan sendiri. Nah, itu tidak dibolehkan, itu menjadi atau istilah lain bom klik atau macam-macam orang menyebutkan ya. Nah, itu menjadi penyebab AdSense ditangguhkan atau di-banned. Itu salah satunya dengan klik iklan sendiri. Dan juga masih banyak penyebab lainnya. Ini ada 10 poin ya. Dan saya rangkum, saya catat di blog, silakan lihat di blog munaji.com. Ini berbicaranya bahasa saya, meskipun ini saya mengambil referensinya dari aturan YouTube langsung, AdSense langsung, tapi ini menggunakan bahasa saya ya. Nah, jadi intinya seperti itu, tidak menjadi penyebab banned atau ditangguhkan suatu channel ataupun AdSense ketika hanya menggunakan satu email. Kecuali seperti ini. Kenapa berbeda-beda, mungkin nggak tahu alasannya ya. Kecuali email AdSense-nya itu satu orang memiliki beberapa akun AdSense, itu memang YouTube tidak membolehkan. Dan biasanya yang seperti itu rentan terbanned semuanya, bukan hanya salah satu tapi semuanya, karena dianggap serakah atau apa mungkin. Tapi intinya Google itu hanya membolehkan satu orang satu akun AdSense. Terkait atau apabila ada orang yang bisa lebih dari satu akun AdSense, itu karena sudah pinter. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Yang penting kayak gini, apabila kita mengikuti aturan, selama apapun itu akan aman. Kecuali ada orang yang iseng mungkin. Memang ada orang yang isengnya seperti ini, sengaja mengklik iklan saya. Nah, itu bisa menjadi penyebab akun saya di-banned atau di-suspend. Tapi semoga saja tidak ada orang yang iseng, karena saya sendiri alhamdulillah tidak pernah iseng ya. Setelah saya publish video atau artikel, loss, nggak pernah iklan klik sendiri atau iseng melihat orang lain pun nggak pernah iseng klik kayak gitu, enggak ya. Ya insya Allah ya, kalau seperti itu insya Allah aman. Tadi ya, satu akun AdSense
yang memiliki lebih, maksudnya satu orang memiliki AdSense lebih dari satu, itu menjadi rawan banned. Terus yang keduanya, kenapa, mungkin alasan ini menurut pendapat saya, alasannya kenapa harus tiap-tiap channel ataupun AdSense itu berbeda-beda email. Jadi kayak gini mungkin ya, mungkin ini ada di sini ya, bisa di sini. Jadi kayak gini, ketika channel YouTube di banned karena emailnya berbeda, mungkin akun AdSense-nya masih bisa digunakan untuk channel lain yang baru, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, ketika akun AdSense-nya di banned karena emailnya berbeda, ya, otomatis YouTube yang sudah monetisasi dengan AdSense ini akan terputus otomatis. Tapi ketika emailnya berbeda, nah ini tidak ngaruh ya, jadi nanti bisa monetisasi dengan AdSense lain dengan email yang berbeda. Itu salah satunya ya, mungkin seperti itu, antisipasi untuk seperti itu ya. Tapi ini kenapa harus beda-beda, karena memang sebelumnya sudah niat untuk berbuat yang tidak sesuai ketentuan dan kebijakan dari Google. Jadi mungkin ya bisa antisipasi seperti ini. Tapi kalau kalian mainnya bersih-bersih saja, kontennya fresh, tidak menggunakan musik orang lain, material orang lain, meskipun hanya satu email untuk digunakan AdSense atau YouTube-nya channelnya lebih dari satu, blognya lebih dari satu, aman-aman saja. Yang penting tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan tidak diisengi oleh orang lain. Saya rasa aman-aman saja. Baiklah, itu saja berbagi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Munaji.com, berbagi bisanya dan seadanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe.